the best. Saudara, saya mengaturkan terima kasih atas semua perhatian saudara. Saya meminta saudara untuk mengawal pencalonan Partai Nasdem terhadap saudara Anies Baswedan. Perjalanan masih panjang. Tegur, katakan yang tidak cepat. Ada bicara sedikit mengenai kebangsaan, tentunya sebentar lagi memasuki kontestasi demokrasi. Beliau memberikan pandangan-pandangan kepada saya, tapi tentunya sifatnya tertutup dan ini menjadi pegangan. 4 nama teratas tadi ya, yaitu Ridwan Kamil, kemudian Erik, kemudian Sandi dan AHY. Tetapi masing-masing kan punya kelebihan. Misalnya AHY bagaimanapun bukan hanya dari sisi elektoral, dia adalah ketua umum Partai Demokrat. Kemudian Sandiaga Uno adalah salah satu elit Gerindra. Nah, Ridwan Kamil baru masuk ke Golkar ya. Nah, mungkin satu-satunya tokoh non-partai yang melejit sekaligus muncul di top 4 ya, cawapres ya hanya Erick Thohir gitu. Sementara variabel partai itu menjadi krusial karena bagaimanapun capres-cawapres tidak bisa maju kalau tidak didukung oleh partai. Tetapi menjadi bagian dari elit partai itu juga bisa menyebabkan problematika sendiri. Sebab yang mengusung capres-cawapres kan koalisi. Jadi misalnya untuk koalisi perubahan ada PKS, Nasdem, dan Demokrat. Nah, meskipun AHY ketua umum Partai Demokrat, tetapi kan belum tentu Demokrat dan belum tentu misalnya Nasdem dan PKS ikhlas memberikan kursi cawapres kepada salah satu partai pengusung, padahal iurannya untuk bisa mewujudkan koalisi perubahan kan sama antara Nasdem, PKS, dan Demokrat. Jadi menjadi bagian dari elit partai pada satu sisi itu menguntungkan, tapi pada sisi lain itu juga mengurangi bargaining position karena dianggap hanya memberi kontribusi buat satu partai saja dalam bangunan koalisi yang bisa mencapreskan dan mencawapreskan satu pasangan. Hanya mengembangkan agama dengan model-model damai dan kerukunan. Jadi mungkin itu upaya beliau hadir juga menciptakan kerukunan antara umat beragama dengan mengambil nilai-nilai kerukunan hidup beragama di Yogyakarta. Jadi Sultan Hamengkubuwono itu terkenal sebagai gubernur yang sangat suka menciptakan perdamaian, dan bahkan beliau juga tergolong seorang pemimpin yang kerap kali menyelesaikan persoalan konflik-konflik antara suku dan ada tempat-tempat yang lain. Itulah barangkali kenapa Yogyakarta dijadikan tempat yang mudah-mudahan ini memberikan semacam istilahnya itu karamah atau wasilah kepada Sandiaga Uno untuk mengambil nilai-nilai budaya damai dalam upaya memimpin masa depan Indonesia ya. Wacana Anies Sandi di Pilpres 2024 kembali mencuat. Dikutip dari Tribun Pekanbaru.com, wacana pasangan Anies Sandi di Pilpres 2024 mencuat jelang pemilu 2024. Keduanya pernah sukses memenangi Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Sayhu menjawab kemungkinan Sandiaga Uno kembali berduet dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Seperti diketahui, Anies dan Sandiaga berpasangan pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Pasangan Anies dan Sandi meraup suara terbanyak saat itu. Sayhu menyebutkan PKS bersama Partai Nasdem dan Demokrat telah menyatakan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Namun, ia mengakui belum ada kesepakatan soal nama wakil presidennya. Menurutnya, ketiga parpol itu sepakat bahwa nama calon wakil presiden ditentukan Anies. Artinya, dalam konstelasi sekarang masuk sebanyak kemungkinan sebagai cawapres yang akan bisa mendampingi Anies, kata Sayhu saat kunjungan ke Agro Edu Wisata Wiratani, Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat, Minggu 26 Maret. Sayhu tak menampik, dalam sejumlah survei muncul beberapa nama yang masuk bursa pasangan Anies, termasuk Sandiaga.
Saihu juga menyebut Sandiaga berpeluang besar menjadi pimpinan nasional. Apalagi kini Sandiaga menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi mudah-mudahan bertemu dengan takdir. Memang saya sejak 2021 sudah saya sampaikan berpeluang besar Pak Sandi jadi tokoh pimpinan nasional ke depan, ujar Saihu. Adapun Sandiaga saat ditanya soal kemungkinan ia menjadi cawapres Anies Baswedan menjawab diplomatis. Ya doakan ini kan Pak Haji Osim. Terus Pak Saihu, Ibu Bupati Karawang Selisa Nurhadiana, tentunya di bulan suci Ramadan kita berharap mendapatkan keberkahan. Ini saat yang tepat juga untuk kita bersilaturahmi, ujar Sandiaga. Sandiaga mengaku datang atas undangan Ahmad Saihu untuk mengunjungi rumah aspirasi asyik dan agro edu wisata Wiratani. Jadi menurut saya, silaturahmi inilah yang mudah-mudahan semakin meningkatkan peluang kita untuk mendapatkan rahmat di bulan suci Ramadan, ujarnya. Seperti diketahui, Anies dan Sandiaga berpasangan pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Pasangan Anies dan Sandi meraup suara terbanyak saat itu. Saihu menyebutkan PKS bersama Partai Nasdem dan Demokrat telah menyatakan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Namun, ia mengakui belum ada kesepakatan soal nama wakil presidennya. Menurutnya, ketiga parpol itu sepakat bahwa nama calon wakil presiden ditentukan Anies. Artinya, dalam konstelasi sekarang masuk sebanyak kemungkinan sebagai cawapres yang akan bisa mendampingi Anies, kata Saihu saat kunjungan ke agro edu wisata Wiratani, Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat, Minggu 26 Maret. Seperti diketahui, Anies dan Sandiaga berpasangan pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Pasangan Anies dan Sandi meraup suara terbanyak saat itu. Saihu menyebutkan PKS bersama Partai Nasdem dan Demokrat telah menyatakan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Namun, ia mengakui belum ada kesepakatan soal nama wakil presidennya. Menurutnya, ketiga parpol itu sepakat bahwa nama calon wakil presiden ditentukan Anies. Ya doakan ini kan Pak Haji Osim. Terus Pak Saihu, Ibu Bupati Karawang Selisa Nurhadiana, tentunya di bulan suci Ramadan kita berharap mendapatkan keberkahan. Ini saat yang tepat juga untuk kita bersilaturahmi, ujar Sandiaga. Sandiaga mengaku datang atas undangan Ahmad Saihu untuk mengunjungi rumah aspirasi asyik dan agro edu wisata Wiratani.